Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kegaduhan di Indonesia, khususnya kegaduhan nasab. Nah, kegaduhan nasab ini saya melihatnya ada yaitu untuk menutupi atau pengalian dari warisan hutang menggunung era Jokowi yang tidak berimbas ke ekonomi rakyat, bahkan ekonomi rakyat makin nyungsep, dan kegaduhan nasab ini untuk pengalihan kedaulatan hukum, kedaulatan korupsi, dan kedaulatan oligarki di Indonesia. Nah, satu kita bahas dulu ya, nanti akan kita bahas sendiri. Sekarang ini saya akan membahas tentang masalah nasab sebagai pengalian dari warisan hutang menggunung era Jokowi yang tidak berimbas ke ekonomi rakyat yang malah sekarang ini nyungsep. Ya gitu saja. Itu kita bahas. Nah, selanjutnya nanti insya Allah akan saya bahas kedaulatan nasab untuk pengalian kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, korupsi, dan kedaulatan oligarki. Nah, ini ya. Ini saudaraku. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang pengalian nasab untuk mengalihkan tentang masalah hutang menggunung dan masalah ekonomi. Nah, saudaraku, saya itu dari dulu sudah berulang kali ngomong di podcast juga ya, itu bahwa di media-media saya selalu berbicara bahwa saat ini kita ada kedaulatan hutang, kedaulatan menggunung. Dan ini saudaraku, di Kompas pada 2024 insya Allah ya, di Kompas itu ini saudaraku, silakan di Kompas tanggal 29 Juli 2024 ya, terbit di upload di 29 Juli 2024, sudah ada judul warisan hutang menggunung tak sebanding dengan pertumbuhan. Silakan baca. Ini warisan hutang menggunung. Nah, yang menarik di sini adalah tulisannya adalah utang melambung hingga tembus 8,3 kuadrilium. Kuadrilium, menakutkan kuadrilium ya, saudaraku. Nah, ini saya bacakan ya. Ini rangkaiannya ya. Ini rangkaian. Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah telah menembus 8,3 kuadrilium. Sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang tersebut kurang. Kalau saya mengatakan tidak ada efeknya sama sekali ya. Kalau saya, karena saya adalah seorang pengusaha juga, pengusaha travel ya. Saya itu ada usaha travel ya. Kalau di sini masih disebutkan masih kurang ya. Sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang tersebut kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5% terhadap produk domestik bruto. Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tidak mencapai target. Defisit anggaran juga makin melebar pada 2015. Selisih kurang APBN adalah 98,4 triliun awal Juli 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama telah mengalami defisit 73
67,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus saudaraku 607 triliun hingga akhir tahun. Ini adalah berita di 2024 ya. Di berita di 2024. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Ternyata saudaraku, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita ini diwarisi hutang yang menggunung. Nah, ini di Kontan ini salah satu wartawan senior, ini saya bacakan, mohon maaf ya, salah satu Adi Wikanto menuliskan opini alarm krisis nasional Selasa 25 Maret 2025, di-upload jam 3,9 WIB, jadi jam 3 pagi ya, sekitar kurang jam 3:04 lah. Kontan.co.id Jakarta. Lagi-lagi kabar tak sedap menghampiri negara ini. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berkantor pusat di Paris, Prancis mengingatkan potensi krisis utang di sejumlah negara berkembang. Indonesia tentu tak luput dari peringatan ini karena utang yang menggunung. Jumlah utang pemerintahan pusat 31 Januari 2025 mencapai 8,909,14 triliun, meningkat 1,21% dari Desember 2024 8,801,09 triliun. Utang pemerintah dipastikan akan terus meningkat karena penerimaan perpajakan awal tahun 2025 ini loyo. Pemerintah juga harus berutang untuk membayar utang jatuh tempo. Nah, jatuh tempo lagi saudaraku, tahun 2025 sebesar 800,33 triliun. Gali lubang tutup lubang, hanya saja pemerintah menggali lubang semakin besar. Selain itu, ancaman krisis ekonomi dan keamanan nasional juga perlu diantisipasi agar tak terjadi. Lihat saja, daya beli masyarakat melemah ditandai deflasi sebesar 0,76% pada Januari dan 0,48% Februari 2025, ditambah lagi ribuan buruh kehilangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja marak terjadi di perusahaan besar seperti contohnya Sritek Group. Kondisi Indonesia semakin sulit setelah pasar modal terpuruk. Banyak investor dari kalangan menengah yang merugi akibat harga saham-saham blue chip di Bursa Efek Indonesia anjlok. Seperti saham PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) yang telah jatuh di posisi 3.610 pada penutupan perdagangan Senin 24 Maret 2025. Secara tahunan, saham BBRI ya, ini Bank Rakyat Indonesia ini telah anjlok 2,640 poin atau 42,24%. Gila. Akibatnya lebih dari 500.000 investor retail merugi akibat saham BBRI anjlok. Jumlah potensi kerugian semakin banyak karena puluhan saham big cap lain juga terpuruk. Lalu belakangan ini banyak aksi demonstrasi. Nah, sekali lagi nih, banyak aksi demonstrasi pasca pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Bukannya mereda para demonstran dengan cara damai, pemerintah malah memanfaatkan alat negara dari polisi dan tentara untuk memukul mundur para pengunjuk rasa dengan cara represif. Jika untuk mengisi perut semakin sulit, unjuk rasa yang tak kunjung berakhir akan menjalar kemana-mana. Ingat, krisis 1998 juga terjadi akibat kombinasi hal di atas. Oleh karena itu pemerintah jangan abai. Aksi unjuk rasa harus diredakan dengan cara damai. Pasar modal diperkuat dengan memanfaatkan dana domestik yang masih menganggur di bank seperti dana pensiun. Nah, ini adalah pendapat opini dari Adi Wikanto, senior editor Kontan, saudaraku. Nah, saudaraku, sudah saya sampaikan bahwa Indonesia itu perlu ketenangan. Maka seharusnya saya berkeyakinan seandainya Indonesia tenang, termasuk dalam hal ini adalah masalah nasab seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, sudahi masalah nasab, jangan diramaikan karena Indonesia sungguh tidak darurat nasab.
Tidak ada yang memasalahkan nasab. Orang desa, orang pelosok tidak ngerti masalah nasab dan mereka tidak merasakan dampak dari akibat nasab kecuali dampak daripada hutang menggunung. Hutang Indonesia yang menggunung, saudara. Ini yang berbicara ahlinya loh, senior editor, wartawan senior. Yang kalau wartawan itu di samping punya ilmu, karena berhubungan tentu saja berhubungan dengan disiplin keilmuannya, akan tetapi yang lebih hebat, wartawan itu adalah praktisi, mengerti kondisi yang sebenarnya, kondisi yang di bawah. Maka ayo saudaraku semuanya, jangan terpengaruh masalah nasab. Kita sudahi benar masalah nasab. Ada perbedaan-perbedaan masalah nasab, monggo silahkan selesaikan di pengadilan. Silahkan, kalau ada yang merasa dirugikan secara keperdataan, silahkan bawa bukti, gugat di pengadilan. Kalau ada yang merasa dirugikan dalam masalah pidana, ayo gentle, bawa bukti, laporkan ke polisi. Begitu kan mudah. Oh, ada pemalsuan kuburan, bawa bukti, laporkan ke polisi. Bawa bukti, gugat, terdata. Jadi saudaraku, saya menyampaikan Indonesia saat ini benar-benar darurat hutang. Benar-benar darurat hukum yang nanti akan saya bahas tersendiri ya. Masalah darurat hukum, masalah darurat ekonomi, masalah darurat oligarki, nanti saya sampaikan tersendiri. Ini beritanya. Silakan. Ini sambil saya tayangkan tentang beritanya. Baca, resapi. Saya merasakan betapa saat ini begitu ekonomi terpuruknya. Dulu tidak pernah terjadi hal seperti ini, seperti yang kita rasakan saat ini, di mana Hari Raya Idul Fitri tidak seperti semarak seperti kemarin-kemarin. Saya merasakan kalau saya pulang ke Kediri pulang di Hari Raya itu macet jalan, kemarin lenggang. Ketika sudah saya jalan ya, mulai dari perjalanan itu begitu lamanya, saya di Mengkreng itu biasanya di daerah Kertosono, itu daerah Kertosono mau arah Kediri itu, mohon maaf itu kalau dari dulu tidak ada tol ataupun ada tol itu macetnya sampai berkilo-kilo, itu sampai Jombang, dan itu mohon maaf kalau kita tidak cari jalan alternatif bisa macet sampai, mohon maaf, ini saya katakan apa adanya, itu bukan 1 jam 2 jam, saya di situ kadang-kadang minimal saya itu 3 jam, kemarin hanya setengah jam. Begitu saya keluar dari tol, ngiris sedikit, lantas di pertigaan Perak Jombang itu bukan di Jalan Raya Perak Jombang, saya bisa langsung belok ke bensin SPBU Perak situ, lantas balik jalan. Perjalanannya macetnya tidak lebih dari setengah jam. Dulu Masya Allah 3 jam itu paling cepat. Setelah itu sampai Kediri, saya ada di Kediri lebih kurang 4 hari, saya merasakan suasananya lenggang, Mas ya. Masih mobil itu masih bisa jalan berkelok-kelok, bisa nyalip-nyalip. Dulu seperti antrian. Ini sebabnya apa, saudaraku? Saat ini Indonesia itu krisis. Dan itu kembalinya jangan dibebankan kepada Pak Prabowo, pada presiden kita, harus kepada kita juga, harus kita juga menyadari, saudaraku. Gentle lah seperti orang-orang yang saat ini non sewu, yang dicontohkan oleh yang katanya orang-orang oposisi, katakanlah Bang Egy Sujana, Bang Refli Harun, Said Didu dan kawan-kawan. Mereka langsung melakukan gugatan, diselesaikan di gugatan dengan tidak membentuk klaster-klaster di daerah.
Saya tidak bisa membayangkan kenapa sih. Makanya saya bilang bahwa masalah nasab, kegaduhan masalah nasab, ini semuanya, mohon maaf, sudah didesain, orderan. Imaduddin itu tidak pernah muncul, bukan tokoh nasional, tahu-tahu menjadi tokoh nasional dengan dasar tesis. Tesisnya belum teruji sama sekali dan masih menjadi debatable. Saya pernah bertemu dengan salah satu kiai, dan saya juga tidak bisa saya sebutkan namanya. Terus saya mendengarkan juga pembicaraan di podcast, ya, di podcast itu melalui itu pembicaraan beberapa orang itu, yang di situ ada Kiai Haji Ihsan Hanan kalau nggak salah namanya itu nanti akan saya cari, coba, saya belum tahu. Itu masalah nasab, itu beliau mengatakan itu masih debatable. Bahkan di situ di dalam podcast itu benar-benar posisinya Imaduddin itu diragukan. Tesisnya Imaduddin itu diragukan. Nanti saya akan tayangkan, saya coba cari, saya belum cari. Tapi yang jelas sudah saya baca, itu lama sudah saya dengarkan kok begini. Adalah 1 minggu 2 minggu yang lalu, tapi tidak saya tayangkan dulu. Tapi nanti insya Allah kalau ada yang ada teman perlu saya tayangkan itu langsung pembicaraannya, nilai sendiri seberapa kualitasnya tesis. Dan tesis, sekali lagi, tesis itu tidak untuk kegaduhan, setelah diuji itu untuk pencerahan, tidak untuk menjelek-jelekan, tidak untuk memfitnah, tidak untuk alat membuat organisasi yang namanya PWLS dan sebagainya. Tidak terus untuk menggerakkan massa, menghentikan pengajian, menghentikan sholawatan. Tidak, saudaraku. Membuat pecah belah umat, ukhuwah, sekali lagi membuat Habib dengan ulama supaya bertengkar, Habib dengan umat supaya bertengkar, atau ulama dengan umat berbeda pandangan, ulama dengan ulama berbeda pandangan, kiai dengan kiai berbeda pandangan, kiai dengan Habib berbeda pandangan, sampai ke bawah. Ini desain, ini sengaja. Ayo kita move on, kita sadari. Saya melihat mereka-mereka yang mengkonter perkataan saya dengan tidak bermaksud lebih. Saya ini hanya sedikit ilmu, sungguh saya hanya sedikit ilmu. Apa yang dalam batas kemampuan saya menginginkan adanya ukhuwah Islamiyah, karena terus terang Islam itu hancur. Itu karena perpecahan. Yang mengkonter-konter itu saya yakin orang-orangnya itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, tidak cinta Islam, tidak senang dengan Islam. Kalau saya berbicara dengan Imaduddin, saya berani berbicara dengan Imaduddin. Kamu membuat tesis, apakah kamu tidak melihat, wahai Imad, saat ini perpecahan begitu besar di umat. Alhamdulillah, saya itu, teman-teman saya yang berbeda pandangan dengan saya, selalu saya coba untuk ayo kita tabayun, kita ngomong-ngomongan, dan mereka saya sampaikan. Tak tanya mereka, ada yang sudah S2, ada yang sudah S3 bahkan. Kamu punya tesis kan? Kamu punya skripsi kan? Kamu punya tesis kan? Apakah skripsi kamu membuat kegaduhan? Apakah tesis kamu membuat kegaduhan? Kalau kamu berbeda pandangan. Empat orang imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, berbeda pandangan, tapi tidak ada perpecahan beliau-beliau.
Semuanya saling melengkapi, saling, kalau ada pandangan itu memang perbedaan itu Allah ciptakan. Tidak ada mereka membawa muridnya, ayo muridku serang muridnya Imam Hanafi, ayo murid-muridku nanti sampai kapanpun serang, misalkan dari Imam Hanafi serang punyaannya muridnya Imam Maliki, serang punyaannya muridnya Imam Hambali atau pengikutnya Imam Hambali yang bermazhab Hambali. Tidak ada begitu, tidak ada. Ini membuat kegaduhan, dan kegaduhan itu sampai ke tingkatannya sudah bukan lagi di Indonesia, tapi sudah mendunia. Hanya karena tesis. Kalau di tesis itu untuk sebuah ilmu pengetahuan, tidak membuat kegaduhan, saudaraku, tidak membuat perpecahan, saudaraku, itu pasti. Tanyakan pada profesor-profesor itu. Kita berbeda masalah hari rayanya kapan, ya kan? Puasanya kapan, hari rayanya kapan. Tidak ada perpecahan. Yang satu kunut, yang satu tidak ada perpecahan. Itu masalah ibadah. Jangan dikira begini nih, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya yakin tahu, saya tahu saat ini, saya yakin tahu, dan beliau sedih kalau hanya masalah nasab sampai itu, karena beliau hanya ngomong di situ di Quran itu, dan pesannya beliau adalah jaga keturunanku, hormati dan jaga. Bukan kalau ada yang ternyata kamu meragukan dia bukan orang yang ngaku nasabku, perangi. Tidak, itu urusan beliau. Kalau di dalam hukum yang saya tahu itu legal standingnya. Yang berhadapan biarlah beliau nanti. Saya ngaji kepada Kiai A, saya ngaji yang berbeda dengan Kiai B, saya dua-duanya ngaji, lantas saya ambil yang baik. Saya ngaji, saya sering mendengarkan Ustadz Abdul Somad, saya sering mendengarkan Ustadz Adi Hidayat, saya sering mendengarkan Ustadz mohon maaf, Gus Baha, saya sering mendengarkan Profesor Dr. Zahro, saya sering mendengarkan Profesor Dr. Quraisy yang yang sekiranya itu menurut saya tidak sependapat, tidak saya sebarkan, saudaraku. Oh, ini Gus Baha ini salah, tidak, tapi saya pakai yang bagus. Oh, ini bagus. Ustadz Adi, oh ini bagus dari Profesor Quraisy, oh ini bagus dari Profesor Zahro, ini bagus. Dari Ustadz Abdul Somad saya dapatkan, oh ini bagus. Yang penting kita tidak mengganggu akidah kita. Saya pernah belajar bela diri, mohon maaf tidak perlu saya sebutkan. Saya tinggalkan. Saya bela diri, mohon maaf, waktu itu yang masih dalam tataran, mohon maaf nih siapa tingkat saya waktu itu sekolah SMP saya belajar sampai di samping saya seorang, kebetulan saya juga judo, saya juga belajar ke beliaunya saya ambilkan, beliaunya adalah seorang pendekar pencaksilat, tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliaunya terkenal, badannya besar kekar, baik dengan keluarga saya. Pendekar di Kediri terkenal. Ya, beliau dekat dengan Gus Maksum Ali Jauhuri. Dulu rumah tinggalnya, sekarang beliau sudah almarhum. Insya Allah semua dosanya diampuni Allah, dan semua pahala kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya bukan 1 tahun 2 tahun.
Dari kelas 2, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 saya belajar, walaupun kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terakhir begitu saya mau dikasih ilmu sama beliau, saya sudah ragu. Loh, saya disuruh mandi di sungai Berantas, malam hari jam 12 malam. Itu saya masih lakukan, mohon maaf. Tapi saya sudah berontak di dalam hati saya. Oh, ini tidak ada, bukan Islam ini bukan Islam. Ini mengganggu akidah saya. Mohon maaf, saya minta pengampunan sama Allah waktu itu. Setiap jam 12 malam saya membaca doa-doa, setelah itu saya nyelam. Dan ketika hari terakhir, itu bersama beberapa orang gitu kan, disuruhlah saya mencari ayam hitam, kalau orang bilang ayam cemeni, hitam yang matanya dan sebagainya sampai ininya semuanya hitam, warna sayapnya warna hitam, kulitnya itu hitam. Urunanlah kita. Tapi saya menolak untuk itu. Aduh, ini nggak bener ini. Ini sudah nggak bener ini. Ada satu kesalahan yang sampai sekarang membuat saya merasa merasa saya ikut berdosa di situ. Tapi saya sempat mengingatkan teman-teman saya saat itu. Waduh, ini terus terang saya kemarin disuruh mandi di sungai itu, saya sudah keberatan. Justru begini saya nggak mau ya. Wah, ini sudah nggak bener nih. Wah, saya tak urunan saja. SMP saya masuk ke SMP. Kasihlah sama, setelah itu disembelih lah. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana, saya lupa. Yang jelas bagi saya itu sudah mengganggu akidah. Jadi saya tidak jalankan, saya tidak mau. Nah, begitu juga masalah ini. Tapi apakah itu saya sebar-sebarkan dan sebagainya, lantas saya jelekkan? Saya hanya mengatakan saya tidak berkenan dengan begini. Karena batas kemampuan saya saat itu. Kalau sekarang mungkin akan saya beritahukan, saya ingatkan beliaunya, saya tidak punya kemampuan, masih SMP. Waktu itu di SMP 1 Kediri. Dan itu sempat, saudaraku, karena bermain-main itu saya sempat kemasukan jin. Serius, saya memukul tembok itu, temboknya retak bener, masih ada, insya Allah di dia masih ada. Tanpa sadar saya kemasukan jin. Tidak sadar, saya nggak tahu katanya berapa, saya lihat temboknya sudah retak. Begitu hebatnya ilmu penyesatan itu. Tapi kembali, saudaraku, kalau itu tidak berhubungan dengan nasab dan sebagainya, lantas ada sesuatu hal yang membuat ukhuwah Islamiyah kita berantakan, insya Allah kembali. Rasulullah tidak ikhlas. Saya hanya mengingatkan terserah dengan yang ini. Sebatas saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, ilmu agama saya rendah. Tapi ingatlah, ketika kalian berbenturan masalah nasab dan itu berimbas ke bawah, berimbas ke atas kepada kiai-kiai, non sewu aja. Sekarang kiai-kiai yang katanya sudah nasional itu, mohon maaf, yang namanya besar itu jadi berantakan seperti ini. Itu Rasulullah menangis, saudara. Ayolah kita berpikir sekarang dengan apa yang saya sampaikan tadi. Indonesia sedang krisis ekonomi, rakyat butuh ketenangan, pemerintah juga butuh ketenangan. Kalaulah kita aksilah kita itu masalah berhubungan dengan, mohon maaf, ayo kita aksi berhubungan dengan Palestina, kita peduli Palestina, saudara kita di Palestina masih dalam posisi begitu. Kalau jenengan masalah nasab, tidak ada nasab itu. Demi Allah, saya berani bersumpah. Silahkan tunjukkan mana orang yang terganggu ekonominya berhubungan dengan nasab, mana yang terganggu kepentingan perutnya berhubungan dengan nasab. Bahkan saya pernah ngomong,
Tidak perlu saya sebutkan, saudara itu orang yang kenal dengan saya tanyakan, kamu menyebutkan bahwa itu adalah buatan daripada habaib kuburan itu, makam itu. Tunjukkan makamnya di mana, ayo. Saya akan berusaha untuk mencari beliaunya. Mohon maaf, yang sampai sebutkan namanya yaitu Kiai Haji Lutfi Habib, mohon maaf, astagfirullah, Habib Lutfi. Saya akan silaturahim ke beliau. Benarkah beliau yang membalawikan makam tersebut? Ini teman saya ngomong katanya, astagfirullah. Dan itu bukan 1-2 orang, saudaraku, katanya. Silahkan tunjukkan. Saya sampai katakan, kalau kamu benar, ayo nanti kita bukanya bersama-sama, nanti kita temui Habib Lutfi, kita silaturahim bareng, kita ke rumahnya Habib Lutfi, kita ngomong sama beliaunya, rumahnya Habib Lutfi terbuka, saya pernah ke beliaunya, walaupun saya ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, tapi tidak saya sampaikan. Saya ada di pihak lain, beliau ada di Pak Jokowi, dalam hal politik aja saya berbeda, tapi saya tidak pernah mencela beliau. Itu pendapatku sah-sah saja. Tapi saya silaturahim ke beliau biasa. Saya cium tangan ke beliau. Saya dapat doa dari beliau. Saya tidak mengkultuskan beliau ya, saya dapat doa dari beliau. Nggak masalah. Tidur di sana bisa, kita nunggu Habib Lutfi. Tunjukkan. Ayo, bener nggak itu dari Habib Lutfi? Karena sungguh berhubungan dengan nasab ini nyata, saudaraku. Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, dan Fakih Wirohadiningrat, tanyakan tahun berapa mereka lahir. Terus tanyakan juga, apakah yang dirugikan oleh guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri kepada mereka? Saya yakin bersentuhan pun tidak, karena tahun 69, saudaraku, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Syed Idrus bin Salim Al-Jufri itu meninggal. Berapa usianya Pleret? Fuad Pleret itu berapa usianya Subhan? Berapa usianya HM Rizky Zulkarnain? Berapa usianya Fakih Wirohadiningrat? Terus kok kenapa mereka itu orangnya sudah meninggal yang tidak ada masalah dengan mereka berempat, tidak pernah bersentuhan, tidak ada pernah persinggungan, kok mereka jelek-jelekan? Apalagi yang mereka bikinkan kalau itu hanya untuk, tidak lain hanya untuk kegaduhan, dan ini adalah orderan. Kalau mereka tidak suka, tidak senang, tidak sepakat, tidak setuju dengan Syed Idrus bin Salim Al-Jufri diusulkan oleh gubernur 4 atau 5 orang gubernur menjadi pahlawan nasional, ya mereka protes lewat surat, tetap tidak diterima, lakukan gugatan. Lakukan gugatan sah seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman saya, Said Didu, mohon maaf ya, Bapak Said Didu, Ustadz Kozinuddin, Bang Egy Sujana, dan beberapa pengacara itu lakukan gugatan. Kenapa di-upload sedemikian rupa lantas dibentuk sebuah PWI sampai ke daerah-daerah ini, tujuannya apa? PBNU, umat NU yang terpecah belah gitu.
saudara-saudara sama NU saling pukul-pukulan. Banser Ansor yang ada di katanya yang ada di Bogor, insya Allah ya saya dengar ya, katanya ada di Bogor berseberangan dengan Ansor yang ada di Sulawesi, berseberangan dengan Ansor yang ada di Bojonegoro atau di berseberangan semua. Ini saudara. Masa kita senang kalau Ansor sama Ansor berantem? Saya bukan Ansor, tapi saya sedih melihat Ansor. Masa kita senang kiai dengan kiai berantem? Masa kita senang habaib dengan kiai berantem? Masa kita senang habaib dengan umat berantem? Masa kita senang habaib dengan kiai berantem? Masa kita senang kiai dengan umat berantem? Hanya karena masalah nasab yang sesungguhnya, sungguh nasab ini tidak mengganggu kepentingan rakyat. Ayo kita pikirkan bersama bagaimana sih kondisi solusinya. Kalau ini Imaduddin, Fuad Pleret dan kawan-kawannya tidak berpikir begini, berarti mereka ada orderan. Karena yang memulai mereka. Saya tidak pernah, kalau saya silaturahim ke Habib, silaturahim, salaman, dapat doa, alhamdulillah, pulang. Dan Habib-Habib itu tidak pernah ada yang minta untuk dikultuskan sepanjang yang saya lihat. Bahkan yang namanya Habib Hussein, Pak Abud yang ada di Mojo itu tahu saya ini. Waduh, ini yang ketemu sama saya ini koboi kata beliau gitu. Tapi saya salaman, beliau juga salam. Saya cium tangan, beliau juga cium tangan. Bingung teman-teman. Habib Lutfi kan begitu. Habib Lutfi itu tahu saya berseberangan dengan beliau, tapi saya ketemu sama beliau cium tangan. Beliau juga begitu merendahkan dirinya. Habib Rizik Syihab, saya ketemu silaturahim ke beliau beberapa kali. Saya cium tangan, beliau menolak, bahkan beliau mencium-cium. Bingung. Apa yang membuat mereka seolah-olah Habib ini mengecewakan mereka, membuat merugikan mereka? Apa yang buat rakyat? Tidak ada yang dirugikan. Kalau ada oknum, sekali lagi ada oknum, Habib itu manusia biasa, yang maksum itu, yang dijamin maksumnya itu oleh Allah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sempurna hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak. Selain itu tidak. Ada salahnya. Sudah ratusan tahun yang lalu kita sudah tidak bersama Rasulullah, maka keturunannya di sini, kalau itu keturunannya lantas berbeda, ya wajar. Tidak sama dengan bapaknya, jangankan gitu, banyak kita menemui anak yang tidak sama dengan bapaknya. Anaknya polisi, mohon maaf pekerjaannya, bapaknya polisi, anaknya copet, anaknya penjahat, ada banyaknya. Bapaknya mau balik, mohon maaf ini, bapaknya mau balik, anaknya pemabuk, ada. Ada, saya beberapa kali menemui, tapi itu oknum, tidak bisa kita kebiah-uyah. Saya berbeda dengan bapak saya. Bapak saya insya Allah memang dari kecil, satu anaknya seorang kiai, punya bapaknya ada pesantren. Lantas beliau dari lahir dari umur 6 sudah masuk ke madrasah Quran, di pondok Quran di Banten. Dari biodatanya saya lihat. Setelah itu mondok sampai Tebuireng, yang paling lama di Tebuireng, sampai juga pernah mondok di Lirboyo Kediri, pernah mondok di Gedung Lo. Beliau bergaulnya banyak, beliau dari orang tuanya salah satu tokoh Masyumi, kiai tokoh Masyumi, sehingga beliau pandangannya luas, bisa ke Muhammadiyah, bisa ke NU. Jadi ini saudaraku,
Kita nggak perlu masalahkan, jangan ikuti orang-orang yang memecah belah umat. Ayo, ekonomi tetangga kita saat ini sedang berantakan, ekonomi teman-teman kita sedang berantakan, ekonomi rakyat Indonesia umumnya berantakan. Ayo jangan buat kegaduhan berhubungan dengan nasab. Tidak ada nasab itu merugikan nasib rakyat. Oh, nasib rakyat bergantung pada nasab, itu orang gila yang berpikir begitu. Itu saja dari saya, Cecep Muhammad Yasin, kembali bahwa dari berita itu nyata. Saya katakan bahwa kegaduhan masalah nasab itu insya Allah adalah salah satu pengalian isu berhubungan dengan utang negara yang menggunung di era Jokowi yang tidak dibarengi dengan ekonomi yang membaik. Utang negara menggunung, rakyat nyungsep. Setelah itu rakyatnya dibebani banyak sekali pajak. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan, dan tetap peduli Palestina. Sisihkan rezeki kita sedikit setidak-tidaknya untuk rakyat Palestina. Insya Allah di akhir zaman kita pemberian kita donasi kita kepada Palestina akan mengantarkan kita ke surga. Amin amin ya rabbal alamin.